Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami keluarga besar dari MOP Channel, khususnya tim dari Bisik-Bisik Tetangga, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya tim medis 6 rekan dokter yang menangani kasus COVID-19. Kita berdoa semoga amal ibadah diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para teman-teman medis yang merupakan garda terdepan. Semoga kalian sehat dan selalu tetap semangat. Terima kasih ya semua rekan-rekan medis, dan update dari COVID-19 ini cukup drastis. Saat ini 579 kasus positif di Indonesia dengan 49 orang meninggal dan 30 orang yang alhamdulillah sembuh. Semoga semakin banyak lagi yang sembuh. Iya. Setiap hari juga update-nya tidak ada penambahan kasus baru. Amin. Teman-teman juga yang harus stay di rumah bisa stay di rumah beneran. Iya, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Betul. Work from home. Betul. Tetap di rumah kalau memang tidak ada sesuatu hal yang urgent gitu kan ya. Dan pokoknya kita doakan juga siapapun sekarang yang sedang sakit, yang sedang mengalami dan juga dinyatakan positif, bisa tetap semangat. Amin. Karena apa? Semangat adalah atau satu positive vibe yang bisa membuat kita sehat. Betul, gue lagi di down-downnya sebenarnya sekarang. Karena kangen sama semuanya. Iya, betul sekali. Kangen kenormalan gitu, ketemu orang, ngobrol beraktivitas, gitu. ya kan. Semua orang merasakan hal yang sama. Betul. Tapi yang kita perlukan adalah positive thinking dan bagaimana kita nge-build hati dan juga pikiran. Gue gak bisa kita. ketemu emak, gak bisa pulang, gak bisa ketemu bapak. Gue gak bisa ketemu teman-teman. Awalnya gue gak parno, cuman ih najis deh, drama banget sih. Nggak, dari semalam gue nggak tahu kenapa gue lagi parno banget dan gue kangen teman-teman, kangen ketemu orang. Gue kangen semua kenormalan. Semalam gue live di Instagram, tiba-tiba kakak Indra Herlambang juga join, kita ngobrol dan kita merasakan hal yang sama. Dan alhamdulillah sih kita masih ada syuting, masih bisa ketemu dan segala macam. Lo kebayang nggak orang-orang yang mungkin ada beberapa orang kasus yang kita baca sampai kabur dari rumah sakit karena emang harus kerja harian, Bo. Nggak dapat duit keluarganya kalau enggak, gitu kan. Jadi mau nggak mau membuat hidupnya beresiko gitu. Nah sekarang kita ngobrol sama salah satu teman gue juga, yang ini gue kaget sekali, dia memutuskan untuk memblow up dirinya yang terpapar positif COVID-19. Betul sekali, ya. ada Detri Warmanto, nanti kita langsung ngobrol-ngobrol sama Detri yang sekarang lagi masa isolasi. Betul. Dan mungkin tetangga di sini juga semua pengen tahu kenapa, apa ciri-cirinya dan apa yang harus dilakukan. Baik tetangga, kita sudah terhubung sama Detri Warmanto ya. Det? Ya, Isan. Hai Detri, apa kabar? Halo, hai, baik. Hai. Alhamdulillah. Sehat, Det? Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau Sehat. pertanyaannya sehat, berarti jawaban lo tetap sehat ya? Iya dong. Karena emang gak ngerasain apa-apa? Nggak ngerasain apa-apa. Makanya banyak orang yang bilang gue sakit, gue nggak sakit, cuma ketempelan virus aja. Ketempelan virus ya. Det, jadi tetangga, kita harus jelasin dulu sedikit sama tetangga. Detri pengen jelasin dulu sedikit sama para tetangga yang lagi pada nonton hari ini. Jadi Detri ini tuh kemarin 4 hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu. Oke, 4 hari yang lalu dinyatakan positif COVID-19 dan Detri akhirnya harus dirawat. Tapi Detri ini tidak merasakan gejala apapun. Oke. Setelah Detri Warmanto ada Andrea Dian juga yang terkena positif COVID-19, itu dari dunia entertainment Indonesia. Det, gue mau tahu kronologinya. Banyak yang bertanya, termasuk ketika gue share cerita lo di DM di Instagram story gue, banyak yang DM, bagaimana bisa tanpa gejala terus tiba-tiba keidean gitu untuk tes COVID-19. Ceritain deh, Det, banyak yang nggak tahu nih soalnya. Ya, jadi kebetulan memang sebenarnya kalau misalnya di gua nggak ada gejala apa-apa. Jadi kebetulan pas kebetulan Pak Menhub Budi Karya kemarin kena, jadi kebetulan bapak mertua gua serta kabinet dan jajarannya harus ngajak keluarga untuk ngetes di RSPAD karena takutnya ada yang tertular atau yang lain-lain. Akhirnya kita berserta jajarannya semua dites satu keluarga gitu loh semuanya. Terus gua nggak ngerasain apapun yang gua rasain. Gua nggak ada gejala sedikit pun. Terus tiba-tiba gue dites di tanggal 15 Maret hari Minggu, hasilnya itu karena gue kan tesnya tes beberapa, jadi ada tes ronsen paru, terus ada tes swab di hidung sama di mulut, terus ada tes darah, sama tes tensi, sama cek di stetoskop sama ngobrol diskusi sama dokter. Nah, gue tidak merasakan gejala apapun di situ. Gitu. Dan hasil dari
dari tes itu kan 3-4 hari dan akhirnya RSPAD menyebutkan bahwa ada 3 korban yang terpapar COVID-19 di rumah, yaitu ada satunya ada supir, terus ada kayak asistennya nyokap gue sama gue gitu. Kita nggak ada gejala sedikit pun sama sekali gitu. Makanya kalau misalnya ditanya kenapa ya orang-orang kalau kita baca di broadcast atau di media kan gejalanya sesek, batuk, pilek atau gimana, ini kan sama sekali nggak ada. Makanya jadi memang gue pertama 15-30 menit pertama gue langsung kayak shock, speechless. Gue mikir apa sih gejalanya sekarang, kayak gue jangan-jangan gue negatif nih, bohong kali nih rumah sakit gitu kan, sempat mikir gitu. Tapi setelah gue gue udah tenang lumayan sejam baru gue telepon dokternya, obat-obat apa yang harus saya minum gitu. Untuk saat ini sih belum ada gitu. Untuk saat ini belum ada. Terus jadi saya harus ngapain dong? Ya minum aja vitamin-vitamin yang baik, contohnya vitamin C, vitamin D, terus kayak kalsium atau kira-kira yang pokoknya intinya jaga makan, jaga tidur teratur, makan teratur, pola hidup yang bagus, intinya untuk menaikkan imun tubuh gitu loh. Jangan sampai imun ini kalah sama virus. Jadi penyembuhan dengan diri sendiri, dia bilang. Gue bilang sama dokter, dok, kalau gitu saya diisolasi aja di rumah sakit. Lah, mas sakit apa sekarang? Ya untuk saat ini sih nggak ada. Ya udah gini aja, kalau misalnya emang ada sesak nafas atau batuk, ntar saya resepin obat atau antibiotik. Lah kok cuma gitu doang dok, saya kan mau di rumah sakit. Ngapain juga di rumah sakit, ntar menu-menuin mas. Iya, karena banyak yang lebih membutuhkan dibanding lo mungkin ya. Yang kondisinya lebih parah gitu ya. Betul sekali, maksudnya kayak dia bilang juga banyak yang kasihan kondisi yang nggak terpapar tapi sakit keras, dia butuh ruangan, apalagi sakit keras terus akhirnya ditarik benang merahnya adalah penyakit ini yang bahaya adalah penularan yang sangat cepat gitu. Betul. Ketika dia nemplok di badan yang alhamdulillah kayak kondisi kayak kita nih misalnya yang fit gitu, dia bisa berantem sama si imun kita yang bagus. Makanya kita perang ini kita harus ngangkat imun kita, gimana caranya untuk imun kita tetap bagus. Tapi kalau misalnya yang bahaya itu untuk yang nempel di lansia umur 60, 70, terus udah gitu memang ada sebelumnya ada penyakit bawaan. Misalnya gue kalau ada beberapa kayak kemarin teman-teman wartawan nanya ke gue, kayak apa sih yang kalau di berita yang dibilang umur 30, 40 udah meninggal gitu. Ya mungkin aja ada riwayat dia bawaan penyakit yang selama ini dia nggak pernah medical check up gitu. Tiba-tiba ada sakit jantung atau sakit asma akut atau apalah parut, tiba-tiba si COVID-19 ini dia nyerang, kan emang hidupnya dia katanya di saluran pernafasan. Jadi memang dia kalau misalnya memang ada yang penyakit bawaan kronis, dia bisa membunuh gitu loh. Tapi kalau misalnya, makanya gue sekarang lagi mencoba untuk memerangi, kenapa gue kayak gencar banget. Awal untuk saat ini gue sebenarnya bukan hal yang ringan untuk membuat gue memblow up diri gue, bilang gue terpapar COVID-19. Awalnya gue tadinya mau ngumpet aja gitu. Gue pikir udahlah gue ngumpet aja, tapi gue bertanggung jawab atas diri gue sama masyarakat, gue isolasi diri dan self quarantine selama 14 hari. Pengen tahu deh, jadi kan kemarin tuh ada 3 orang yang dinyatakan positif, ada lo, udah gitu asisten nyokap sama satu lagi supir. Nah, yang asisten sama supir ini dia menunjukkan gejala yang sama atau memang sama kayak lo, nggak ada gejala sama sekali? Sama persis apa yang gue rasain sekarang, dia nggak ada gejala sedikit pun gitu. Jadi memang kalau kita lihat kayak di broadcast message yang ada yang di-blast di sosial media, misalnya di WhatsApp segala macam, memang informasi yang kita terima tuh banyak kan cerita-cerita yang bukannya negatif. Bener sih, gue nggak ngomong itu hoax, tapi cerita fakta tapi yang serem-seremnya gitu loh. Ya meninggal, ya ini, ya itu. Tapi gue yakin bahwa suatu saat gue pasti sembuh gitu. Ke masyarakat udah ngadepinnya dengan cara gini, karena dengan kita tenang, kita nggak negatif thinking, kita positif, itu imun itu tuh akan berkembang. Itu dokter bilang seperti itu gitu. Jadi memang dokter bilang kalau misalnya dengan kondisi kita makan teratur, minum teratur, terus vitamin teratur, terus pola hidup yang bagus, olahraga, kena sinar matahari, itu pasti insya Allah imunnya juga akan melawan si virus tersebut. Baik. Oke, Detri, lo ada ini nggak sih? Yang gue baca sebenarnya dari Instagram lo, cerita lo adalah lo nggak tahu lo dapatnya sebenarnya terkenanya di mana. Biasanya tuh orang ada suspicion-nya. Kayaknya waktu gue ke sini deh, kayaknya waktu gue ketemu si ini deh. Nah, kalau untuk kasus lo, sebelumnya tuh lo pergi kemana sih dan ketemu siapa? Apakah di hari itu atau seminggu sebelum itu? Lo trace back nggak ke belakang? Itu udah jadi brandengan pertanyaan yang
ke dalam direct message gue dan apalagi ke WhatsApp gitu ya. Betul. Jadi memang dari misalnya anggaplah 1:1000 itu nggak sedikit juga yang banyak ngebully gue. Contohnya kayak terus telepon gue, iya bro selamat turut berduka dan gue kasih doa lo support, terima kasih. Tapi terakhir kita ketemu kapan ya? Gitu. Jadi banyak juga yang seperti itu gitu. Ketakutan mereka. Iya, gue menganggap kebetulan aja, mungkin gue bisa tanda kutip bercandanya kebetulan aja gue dites gitu. Kalau kalian dites juga gue nggak tahu gue bisa kena juga dari kalian gitu. Makanya ketika gue ditanya, gue nggak punya alat tes untuk di badan gue bisa ngecek ketika apa gue di luar negeri di Januari atau di Februari atau di kapan gitu. Jadi memang di badan gue nggak punya alat deteksi untuk ternyata gue akhirnya kalau misalnya gue memikirkan hal itu akhirnya berkecamuk di kepala gue, akhirnya gue overthinking dan akhirnya membuat kepala gue jadi negatif gitu. Kapan sih, di mana sih? Akhirnya gue bertanya-tanya dalam kepala gue. Sedangkan gue aja nggak pernah tahu kondisinya di mana. Ketika misalnya orang bilang, iya jangan-jangan kenanya di luar kota ya? Enggak, saya bilang kenanya di Jakarta. Bisa aja kayak gitu kan. Saya bilang mungkin kena di luar negeri. Enggak, saya bilang mungkin di luar kota gitu. Emang gue nggak pernah bisa tahu kondisi gue terpaparnya di mana karena gue nggak punya alat deteksi untuk hal itu. Mungkin semua orang kalau misalnya sekarang kita dites dan ternyata semua positif, dia juga akan bertanya-tanya di kepalanya, kapan sih dan di mana, kapan saatnya, kapan lokasinya di mana, tepatnya jam berapa gitu. Oke. Bahkan nih Det ya, ada salah satu kawan gue yang begitu gue share cerita lo di story gue, langsung DM, oh my god, hari itu si Detri tuh baru ke tempat fitness yang sama dengan gue, Detri siang, gue malam, aduh gimana, ngerti gak lo? Akhirnya satu sama lain manusia tuh ada suspicion, tau gak sih, jadi kayak curigaan, ketakutan, ya kan? Itu suatu hal yang wajar, maksud gue kayak gini, gue dites dari hari Minggu 15 Maret, baru keluarnya sekitar 18-19 Maret, itu ada space kan, Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Di waktu itu kan gue berarti ada saat dimana gue cium-cium anak gue. Betul. Gitu. Gue satu lokasi dengan istri gue, satu lokasi dengan pembantu, dan gue nggak tahu itu kan ilmu yang gue dapat sekarang kan masih informasi kan droplet kan, emang air liur yang jatuh gitu loh, bukan airborne, bukan udara gitu. Berarti dengan gue ada space 1 meter atau segala macam, apalagi anak gue kayak gue cium-ciumin, berarti kan gue ada kekhawatiran untuk hal itu. Tapi alhamdulillah ternyata istri dan anak-anak gue semua negatif. Satu rumah semua negatif. Udah dicek lagi ya? Udah dicek lagi negatif. Saat itu udah dicek lagi. Gitu. Memang nggak bisa jadi patokan gitu loh. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga, karena jadi kemarin kan ada Andrea Dian juga yang udah dinyatakan positif. Dan kalau dia itu dirawat di satu rumah sakit, di isolasi 5 orang satu kamar. Ya, karena memang kalau dia sempat DBD dulu. Jadi sempat dibilang kalau dia DBD, tapi ternyata akhirnya dia positif dengan COVID-19 ini. Tapi berarti dari setiap dokter beda beda treatmentnya. Karena kalau lu dan nggak ada ciri-ciri sama sekali, jadi lu di rumah aja. Worry nggak, Detri? Lu ada di rumah, sedangkan di situ ada anak lo, ada istri lo yang katanya lagi hamil juga ya? Gue sekarang posisinya sama keluarga pisah rumah. Jadi pisah rumah, Iya, rumah anak-anak sama istri gue tinggal di rumah sendiri. Gue sekarang tinggal di satu rumah yang satunya. Jadi memang gue mengisolasi diri gue sendiri. Jadi gue makan sendiri, semuanya sendiri, cuci piring sendiri, sehigienis mungkin untuk diri gue. Jadi kalau misalnya memang gue harus mau ngapain, ya sebisa mungkin gue pakai masker gitu. Jadi lo semuanya sendirian tuh ya? Bosan nggak? Nah makanya ketika ditanya, cepat sembuh ya, gue sih nggak, alhamdulillah sih gue kayak sakit apa sih gue, tapi ketika orang nanya cepat sembuh ya, gue jadi kayak iya gue sakit ya. Jadi tiba-tiba gue mendadak kayak gatal di sini, pengen batuk, jadi sugesti itu keluar dan sempat gue telepon kayak dokter psikologi, dan emang itu ada kayak sel-sel di mana kita ketika berpikir hal itu dan itu memicu kepada saluran-saluran itu. Jadi memang batuk dong lo, batuk dong lo. Jangan parno intinya. Batuk dong lo, flu dong lo gitu. Jadi sekarang tuh gue jadinya kayak semi dokter tuh gak sih lo? Karena lo sendiri, benar-benar sendiri. Oke, berarti lo harus diisolasi selama 14 hari. Betul. Jadi memang setelah itu lo tes lagi? Nah, afternya apa sih?
perkaliannya itu 7, 14, 21 gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dari informasi kan kalau pemerintah segala sesuatu kan pakai riset ya. Nggak mungkin ngomong itu nggak pakai data. Jadi 7, 14, 21. Jadi memang setelah 14 hari ini, gue setelah pertes di tanggal 15 Maret itu, ditambah 14 hari ke depan, after itu gue harus tes lagi gitu loh. Tes di mana gue positif atau negatif. Gue harus dong menunjukkan kalau misalnya seandainya gue sehat, gue harus ngomong negatif. Karena gue sekarang untuk keluar rumah takut. Muka gue udah viral. Tiba-tiba gue keluar, orang sih pada menjauh pasti. Wah gitu. Iya juga ya, Det. Pasti ada gitunya ya. Pasti ada efek gitu. Lo udah siap dengan efek kayak gitu? Gue udah dari awal ketika gue blow up diri gue udah siap untuk resiko-resiko yang ada. Gue langsung gue udah prepare. Tapi gue harus punya data itu. Jadi ketika gue negatif, mungkin kemana-mana gue ditempel jidat kali. Gue negatif gitu. Mungkin lo harus share lagi. Benar. Ya, maksudnya gue harus share lagi gitu. Apa yang lo lakuin di saat lo sekarang diisolasi tanpa lo nggak merasakan kesakitan apa-apa kan? Lo kayak bener-bener kayak orang sehat aja gitu. Jadi selama sendiri, lo gimana? Biasanya kan kalau lagi sendiri tuh kepikiran jadinya stres. Apa yang lo lakuin? Iya kayak sekarang nih gue ngobrol sama kalian ini membuat gue senang gitu. Jadi gue memang jadi gue cari-cari kesibukan lah. Kayak contohnya gue kayak kalau nggak main kalau gue nggak video call sama keluarga atau misalnya teman-teman atau nggak gue main game. Kalau nggak main game gue olahraga di kayak di sini di kamar gue push up atau ngapain gitu. Paling terus sisanya gue telepon sama orang atau gue balesin chat orang. Jadi paling itu aja lah cari-cari kesibukan. Tapi ketika gue ngelakuin sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang, apalagi gue bisa sharing tentang edukasi hal ini dan gue mendapatkan fasilitas yang baik, maksudnya dengan gue bisa komunikasi sama dokter nggak putus dan gue bisa sharing ke kalian, itu menurut gue jadi suatu kayak kebahagiaan buat diri gue gitu. Gue bisa, ternyata gue masih bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Yes. Akhirnya jadi kayak ada feeling good, jadi happy di hati gue. Imunitas gue mungkin naik, jadi gue jadi ada positif. Ini blessing in disguise ya. Mungkin selama ini pada saat lo lagi nggak ngapa-ngapain sebelum ada kasus positif-positif segala macam, lo kurang guna ya bawa sama temen-temen lo dan orang. Sekarang kayak lo orang paling dicari, semua orang nggak kenal juga nge-DM-in lo karena pengen tahu gimana dan kenapa ya kan. Bener kata lo tadi, ketika kita nggak kenapa-napa karena kita selalu baca berita-berita seperti ini, bahkan kayak ngobrol sama lo jadi kayak aduh tiba-tiba pengen batu, sebenarnya nggak pengen, sebenarnya nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi ya ini jadi lo bisa sharing ilmu juga lah sama semua orang ya. Dad, sama anak-anak sama istri berarti video call? Video call terus. Terus-terusan. Anak-anak gimana? Respon anak lo gimana? Gue pengen tahu. Mas, umur berapa, Dad, anak-anak lo? 7 sama 6 tahun. Oke, yang paling kecil bilang apa? Yang paling kecil bilang gini, kan cowok kan. Papa mau kemana katanya? Enggak, kita harus pisah dulu Saka, karena papa sekarang bukan sakit, tapi papa ada virus. Jadi kata dokter dibilang sakit. Enggak, Saka nggak lihat tuh papa sakit katanya. Aduh, gimana ya ngomongnya? Ya papa tuh ada virus. Mana virusnya? Kok virusnya nggak kelihatan? Aduh, susah jelasinnya. Terus gitu ya kan? Sini Pak, Saka lawan kalau gitu virusnya gitu. Jadi kan ada drama di hati gue kayak, aduh sedih. Tapi gue males tuh kayak gitu tuh. Kondisi-kondisi gitu. Karena gue gak mau tuh ketika gue kayak sedikit tumbang, akhirnya tingkat balance untuk di kepala gue jadi positifnya jadi berkurang. Gue gak mau tuh gitu. Jadi memang gue sekarang lagi segimanapun untuk dimana ketika gue di-isolate kayak gini nih, gitu, di self-quarantine kayak gini, gue tetap kayak berjuang, kayak fighting spirit buat gue. Jadi gimana cara untuk gue tetap be positif gitu. Gimana untuk, karena gue sekarang lagi perang diri gue sendiri. Karena gue jujur juga kayak dilema untuk, gue gak bisa screen diri gue kan. Nih di dalam ada apa sih gitu di dalam gue. Jadi sekarang lebih kayak udah deh fight aja deh, gue positive thinking, gue kayak lakuin hal-hal yang bermanfaat, terus gue kayak makan, tidur teratur gitu-gitu yang nggak mau kayak ngelakuin hal-hal yang negatif gitulah. Maksudnya kayak gue tiba-tiba mikir merendung kepikiran ngapain, nggak ada guna. Iya benar. Dokter gitu dari secara berkala periksa lo, cek lo, ada nggak? Kita dokter kalau untuk berkala datang ke sini pasti nggak mungkin karena takutnya jadi terpapar lebih baik. Jadi kayak gue kan alhamdulillah gue masih bisa komunikasi kayak by phone 12 jam ya. Obrolannya jadi lebih nggak serius, kayak lebih, Mas, aku ikutan viral Mas, masukkanlah Betura misalnya gitu. Jadi gara-gara Mas nih gitu. Jadi ngobrolnya jadi yang ketawa dan akhirnya membuat gue juga jadi kayak lebih
relax di diri gue. Iya. Nah sekarang gue lagi terus berpikir, terus berolah bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat. Kadang-kadang pertanyaan yang diulang-ulang itu kadang-kadang gue membuat gue capek, tapi gue nggak akan pegel-pegelnya untuk kayak menjawab satu persatu gitu. Tapi kalau gue udah pegel, kadang-kadang gue blastnya di IG story. Udahlah lo baca terus gue taruh di highlights gitu. Jadi biar lo bisa ulang-ulang lagi. Gitu. Kalau gue capek gue taruh di feed aja deh, lo baca deh gitu. Jadi tapi itu resikonya ya, Det, karena gini, satu hal yang lo share di postingan Instagram atau Instastory lo belum tentu nyampe ke semua lapisan. Apalagi Instastory ada waktunya 24 jam. Dan algoritma Instagram juga nggak langsung keluar saat itu juga gitu kan. Jadi ini adalah resiko yang lo terima ketika lo memutuskan untuk memblow up bahwa lo adalah terpapar dan lo mau share informasi yang baik buat masyarakat gitu kan. Sampai si Detri suka online nih tengah malam, tau gak? Masih active now di DM gue tuh. Jam 1, jam 2 bukan istirahat lu mah. Iya istirahat yang banyak Detri. Lo ternyata kepo ya Sane sama gue ya. Enggak kan DM lo kita baru DM lagi jadi lo ada. Gue korek-korek gue liat-liat. Sohib banget sih. Sohib banget. Apalagi kalau ketemu di gym bro banget bro. Bro. Oke, ya udah kalau gitu pesan buat masyarakat di luar sana yang nonton lo sekarang, kira-kira apa pesan yang pengen lo sampaikan dari keadaan lo sekarang yang terkena COVID-19? Jadi sih pesan yang gue pengen sampaikan kepada saudara, sahabat, teman-teman semua yang seluruh yang bisa nonton di sini masyarakat. Sebenarnya gue cuma mau sekarang lagi beberapa kayak banyak kayak konsep di kepala gue sama teman-teman gue sekarang lebih kayak mau fightin. Udah deh kita perangin deh hal-hal yang cerita-cerita yang dapat datang ke kita itu bukan yang negatif, mungkin itu fakta yang datang gitu, tapi kan ceritanya lebih mencekam, apalagi orang Indo kan sukanya kayak COVID-19 corona, drama, mati gitu loh. Jadi kayak ini 34 mati, yang 54 mati gitu, jadi nggak ada yang cari tuh yang optimis ya gitu loh. Maksud gue kayak sekarang gue kayak ya buat gue ini sorry ya sedikit tanda kutip drama dikit kayak gue sekarang kondisi juga kalau dibilang terpukul ada lah. Kayak gue lagi mencoba kayak fight kayak gimana nih kondisi gue sekarang nih kayak gimana. Tapi gue sekarang akhirnya berusaha semaksimal mungkin kayak nunjukin kepada orang-orang nih I'm okay, everything is good gitu. Maksud gue kayak gue nunjukin enggak ini udah lo tenang aja, don't panic, udah deh jalanin sesuai yang gue udah kasih tahu karena apa yang gue dapat juga bukan dari data dari gue kok. Datanya yang dari dokter yang sudah berpengalaman, mereka sudah riset, terus kayak misalnya ketika tadi yang gue sampaikan mengenai kenapa sih pas lo ngomong sama gue tiba-tiba mendadak pengen batuk atau apa, itu mungkin udah riset ya dokter-dokter psikologi yang gue telepon gitu loh. Jadi memang ada sel-sel di mana kayak misalnya ketika kita ngomongin COVID-19 tiba-tiba mendadak, aduh saya flu nggak ya? Tapi dari tadi pagi gue di branding pertanyaan ini nih sama orang-orang. Mak, kakak, aku tiba-tiba mendadak meler terus flu, terus aku harus ngapain gini-gini. Anjir mendadak tiba-tiba gue jadi dokter klinik iya makanya terus akhirnya tapi kan harus pelan-pelan gue kayak coba kayaknya mungkin gue nggak bisa offside dari job desk gue, jadi gue cuma bilang kayak positive thinking aja, gue nggak bisa ngelangkain kayak gue jadi dokter gitu loh. Paling gue cuma kayak udah positive thinking aja, jangan berpikir yang kayak aneh-aneh, jangan itu dipikirin kayak lo tuh sakit, lo kenapa, enggak lo sehat, aman-aman aja, anggap itu flu biasa. Once tiba-tiba, gue tapi pernah ngomong sih, udah kita beranggapan, gue sempat ada statement tapi gue pengen hapus gitu, udah beranggapan kita semua positif deh gitu. Anggapnya maksudnya dalam arti gini, bukannya gue anggap kalian positif, tapi maksudnya dengan kalian positif, kalian bisa mengisolasi diri kalian. Dengan sekarang gini, kayak misalnya gue ternyata negatif, gue terus pede banget gitu. Terus pede banget gue harus keluar jalan-jalan, terus akhirnya gue tertular dengan sangat cepat. Terus balik ya, dengan kondisi gue positif, gue jalan-jalan, terus gue nggak memblow up ke media, gue juga nularin gitu. Betul. Jadi memang intinya stay at home, udah jangan ngapa-ngapain gitu loh. Jangan ikuti apa kata pemerintah bilang di rumah, terus self quarantine, terus jangan kayak banyak interaksi kontak sama orang, terus stay social distance. Terus jadi memang harus jarak itu penting gitu loh. Sampai detik ini sih mengenai informasi airborne menurut gue masih lemah. Masih betul. Masih dipelajari lemah. Jadi jangan takut. Kalau gue ya, mungkin gue bukan ilmuwan, tapi ketika bicara mengenai airborne itu penularan dari udara, menurut gue nggak mungkin, Tuhan nggak sekejam itu kok gitu.
Kalau Amin, sampai amin. kalau penularannya dari udara, menurut gue pribadi, ini satu dunia udah pasti terinfeksi Kena Iya, semuanya. corona. Mhm. Tapi kalau Oke. kayak droplets ini kan penyebaran dari air liur dan Air liur. itu masih ada jarak 1 meter 2 meter. Maksud gue itu kan masih ada ikhtiar ya dalam diri seseorang ya. Oh itu droplets, ya udah jalan satu-satunya kita jaga jarak. Terus kalau misalnya udah yang terpapar kayak gue mengisolasi diri gue. Jadi masih ada langkah-langkah dan ikhtiar ya. Tapi kalau udah airborne mau gimana? Detri Warmanto, thank you so much for your time. Terima kasih. Senang banget Ya, bisa ngobrol, sama-sama. senang banget kita bisa nemenin lo juga di masa-masa isolasi lo. Makasih. Semoga pokoknya doanya nanti tes berikutnya sehat, Amin. bisa kembali berkumpul sama keluarga. Amin. Ya. Dan bisa kumpul dan normal kembali Iya, bisa aktivitasnya Det aktivitas. ya. Kita semua Makasih. bisa aktivitas ya. Yes. Amin. Detri, Amin. thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Dadah kalian. Hai tetangga, jangan lupa dong. Buat nonton video-video seru lainnya nih. Nih kayak gini. Video kita jangan lupa like, komen, dan subscribe juga.